Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari kantor pusat IRMC, saya akan memberitakan pembukaan rahasia firman kepada saudara. Saat ini tanggal 3 Januari 2025, di mana kita akan segera menyongsong pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang besar. Pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang begitu luar biasa, dan semua dilakukan oleh karena kasih karunia dan tuntunan firman dan Roh Kudus. Saya akan memberikan satu tema pada saat hari ini, yaitu tanda-tanda dekatnya masa antikris dan pertobatan dan pemeteraian Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi untuk sebagian orang Kristen, baik jemaat maupun hamba Tuhan, mungkin pertobatan dan pemeteraian Israel itu tidak begitu penting dan tidak menjadi prioritas untuk dikerjakan di saat-saat ini, atau bahkan tidak masuk di dalam agenda-agenda pelayanan gereja-gereja pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi melalui pembukaan rahasia firman ini, saya menyerukan bahwa pertobatan dan pemeteraian Israel merupakan waktu yang harus kita kerjakan saat ini. Kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa. Saudara, orang banyak berbicara tentang pengangkatan, ya, banyak yang mendapat mimpi, banyak yang mendapat penglihatan, bahkan juga tentang masa antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi sekalipun mendapatkan mimpi dan penglihatan, orang-orang tersebut tidak mengerti alur ketetapan Tuhan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi suatu kepastian sebelum baik masa antikris itu terjadi ataupun sebelum masa pengangkatan itu terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu yang paling penting harus kita ketahui adalah terjadinya pertobatan dan pemeteraian terhadap bangsa Israel. Saudara, tanpa pertobatan Israel, itu yang namanya pengangkatan, meskipun saudara mendapat mimpi, penglihatan, dan sejenisnya, tanpa pertobatan dan pemeteraian Israel, maka tidak akan pernah terjadi yang disebut masa pengangkatan itu. Saudara, maka ini betul-betul penting, penjangkauan dan pemeteraian Israel. Maka sekarang para jemaat, para hamba Tuhan, mari kita memiliki hati yang terbeban untuk pertobatan dan pemeteraian terhadap Israel. Sebab tanpa pertobatan dan pemeteraian Israel, tidak akan pernah terjadi mimpi-mimpi itu, saudaraku. Pengangkatan itu, saudaraku. Masa antikris pun belum akan diizinkan Tuhan terjadi kalau umat kekasihnya, bangsa Israel, belum dimeteraikan, belum dimenangkan. Jadi, saudaraku, tanpa pertobatan Israel itu tidak akan pernah terjadi pengangkatan, dan tidak akan pernah terjadi juga masa antikris. Saudara, melalui makna yang tersirat, ya, di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-25 sampai 31, Tuhan memberikan amanat kegerakan untuk menjangkau, untuk memeteraikan Israel ini kepada kita, kepada Zaitun liar. Kita diberkati, kita mendapatkan kemurahan yang wujudnya adalah 7 perkara yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Kita sebagai bangsa Zaitun liar itu diberikan kemurahan yang berwujud 7 perkara dahsyat. Maka di dalam makna tersirat di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-31, dengan kemurahan 7 perkara yang kita peroleh itu, maka kita harus, saudaraku, memiliki hati yang terbeban untuk pertobatan Israel
untuk membawa api Injil itu kembali ke Israel, untuk pemeteraian Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini yang saya sampaikan dan sedang kita kerjakan. Jadi kalau saya menyampaikan segala sesuatu, tentunya bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga saya sedang melakukan hal tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi tanpa pertobatan Israel itu tidak akan terjadi pengangkatan. Jadi kemudian Tuhan akan memakai kita sebagai jaitun liar untuk amanat kegerakan penjangkauan Israel. Saudara, saat Israel itu sebagai jaitun asli nanti bisa dimeteraikan, sejumlah 144.000 orang dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Kemudian bangsa Israel itu bisa bersatu, berfellowship raya dengan kita. Nah, kalau yang kita kerjakan pada bulan Mei mendatang itu baru ratusan dari suku keturunan Israel. Tetapi nanti ada waktunya 144.000 orang itu mengalami lawatan Tuhan, berfellowship raya antara jaitun asli bangsa Israel dan jaitun liar. Kita bersatu, berfellowship raya. Nah, saudaraku, saat Israel sebagai jaitun asli itu dimeteraikan, bersatu dengan kita dalam fellowship raya, ini merupakan persekutuan kudus yang ditunggu-tunggu oleh surga dan bumi. Saudaraku, jadi kegerakan yang kita kerjakan saat ini, kita terbeban untuk pertobatan Israel, kita terbeban untuk dimeteraikannya bangsa Israel, ini merupakan persekutuan kudus yang ditunggu-tunggu surga dan bumi. Fellowship raya antara jaitun asli gereja bangsa Israel dan jaitun liar gereja bangsa non-Israel. Fellowship raya ini adalah sesuatu yang kudus, persekutuan kudus yang ditunggu-tunggu baik surga maupun bumi. Sehingga saudaraku, ketika persekutuan antara gereja jaitun asli yaitu bangsa Israel dengan gereja jaitun liar, itu kita semua yang sekarang sedang mengobarkan api kembalinya Injil ke Israel ini, saudaraku, ketika persekutuan antara gereja jaitun asli dan gereja jaitun liar itu terjadi, maka surga, saudaraku, surga memberi penghormatan yang dilambangkan, digambarkan dengan suasana sunyi senyap setengah jam di surga. Wahyu pasal 8 ayat 1 dan kedua. Saudaraku, kita akan membaca dulu sekarang pemeteraian bangsa Israel. Ini Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4 dibaca, Pak Nendra. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Amin. Saudaraku, jadi saya terangkan, kegerakan kuda putih itu adalah kegerakan yang muncul dari tempat matahari terbit. Dan dari ketika firman nubuatan ini dituliskan oleh Rasul Yohanes, dia akan berada di Patmos, ya, saudaraku. Dan tempat munculnya matahari terbit, dan di dalam kitab Yesaya pasal 46 itu disebut dari timur, dari satu negara yang berlambang burung buas, atau disebut juga dalam bahasa kita itu sebagai burung Garuda. Jadi kegerakan kuda putih itu berasal dari timur, dari negeri matahari terbit, saudaraku, dari Indonesia ke Israel, saudaraku. Ini kegerakan kuda putih. Terus dibaca. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Terus
Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Saudaraku, jadi kita bekerja, kita berjuang, saudaraku, dari saat ini yang sudah kita kerjakan, ini dari berbagai pulau di Indonesia juga, dari jemaat-jemaat di luar negeri sudah mulai tergerak untuk pertobatan, untuk pemeteraian Israel. Saudaraku, dari Indonesia ini tergerak, saudaraku. Kemarin yang ikut dalam gelombang pertama itu dari Medan ada, dari seluruh Nusantara ini, saudaraku, ya, meskipun jumlahnya belum banyak, saudaraku, bahkan juga dari luar negeri sudah ada yang ikut waktu gelombang pertama kemarin. Saudaraku, memang belum banyak, saudaraku. Nah, nanti bulan Mei kita akan ke sana lagi untuk misi yang sama, yaitu untuk pertobatan dan pemeteraian Israel. Dan menurut hitungan secara manusiawi sekarang, nanti yang hadir adalah sekitar ratusan orang dari suku keturunan Israel, nanti akan hadir berfellowship bersama dengan kita. Saya berharap dari Indonesia nanti juga ratusan yang akan datang ke sana, saudaraku. Dan programnya ini cuma 5 hari, saudaraku, jadi tidak memakan waktu yang terlalu lama. Kita efisienkan ini untuk acara pelayanan, saudaraku. Meskipun karena kita tidak ada hubungan diplomatik, maka kita masuknya ke sana juga melalui visa wisata, ya, saudaraku. Jadi sekalipun demikian, itu nanti akan diatur oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, supaya kita tetap bisa menyelenggarakan acara ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita memiliki keterbebanan untuk pemeteraian bangsa Israel, saudaraku. Sampai kapan? Sampai nanti terwujud jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan itu. 144.000 dari suku keturunan Israel dimeteraikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian saudara, di tengah-tengah berbagai macam hal, di tengah-tengah kita menjangkau bangsa Israel di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2 sampai dengan hasilnya itu Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ke-4. Sementara peristiwa itu terjadi, maka juga akan banyak orang yang rohaninya tidak sampai kepada standar yang ditetapkan oleh Tuhan, tidak pernah memahami kitab Wahyu. Mereka akan menjadi orang-orang yang mati syahid, yang meninggal pada saat kegerakan. Kalau di Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9, mereka disebut sebagai jiwa-jiwa di bawah mezbah. Saudaraku, saat meterai yang ke-5 itu dibuka. Kemudian kalau di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, orang-orang yang tidak tahan, saudaraku, di dalam kegerakan ini, saudaraku, bahkan banyak yang akan dikatakan diinjak-injak. Kalau di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 disebut sebagai pelataran bait suci. Kemudian kalau di Wahyu pasal 12 ayat 17, orang-orang yang rohaninya tidak sampai, saudaraku, disebut juga sebagai keturunan yang lain dari wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Jadi Wahyu pasal 12, wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, selain nanti melahirkan anak yang akan harpaso itu langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya, maka wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang ini melahirkan keturunan-keturunan yang lain, yang imannya tidak memenuhi ketetapan yang ditentukan oleh Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang tertinggal, tertulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17, ya, saudaraku. Jadi sesuai dengan pola tabernakel, metode penyelamatan Tuhan di akhir zaman itu juga melalui 3 cara. Yang pertama itu harpaso, ruang Maha Kudus. Kemudian yang kedua itu diungsikan peugo ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari atau 3,5 tahun atau 42 bulan sepanjang lama masa antikris di bumi. Jadi
nanti akan ada yang diungsikan, tetapi nanti juga akan ada yang tertinggal. Jadi sesuai dengan pola tabernakel, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Demikian pula metode Tuhan menyelamatkan umatnya dari bahaya masa antikris itu juga 3 cara. Yang pertama dengan harpazo tadi, Wahyu 12 ayat yang kelima. Yang kedua dengan diungsikan, Peogo, Wahyu 12 ayat yang ke-6. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang tertinggal. Saudara, kita akan kembali kepada tema. Jadi menyatunya zaitun asli dan zaitun liar ini adalah persekutuan kudus. Ya, saudaraku, kita besok akan berfellowship raya dengan orang-orang seiman dari suku keturunan Israel. Itu merupakan persekutuan kudus. Nanti kalau jumlahnya sudah menurut ketetapan Tuhan 144.000 secara hurufiahnya ditulis seperti itu, maka persekutuan kudus itu ibarat atau seperti halnya Maria yang mendapatkan salam dari malaikat Gabriel. Jadi setelah Maria itu mendapatkan salam dari malaikat Gabriel, diberitahu bahwa dia akan mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Maka saat kelahiran itu sudah menjadi jelas, ada ancer-ancernya. Semenjak Maria mendapat salam dari malaikat Gabriel, saat kelahiran Yesus, Tuhan kita, pemimpin kita, imam besar agung kita, saat kelahirannya sudah ada ancer-ancernya. Demikian pula nanti ketika zaitun liar dan zaitun asli, ketika bangsa Israel dimeteraikan sejumlah 144.000 itu berfellowship raya dengan kita, saudaraku, maka nanti masa kelahiran anak manusia yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi yang ditulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu orang-orang yang harpazo, atau orang katakan itu masa pengangkatan, itu juga sudah ada ancer-ancernya. Jadi sekali lagi, menyatunya zaitun asli dan zaitun liar ini adalah persekutuan kudus, fellowship raya yang terjadi antara 144.000 dari suku keturunan Israel dengan kita. Ini merupakan satu persekutuan kudus yang nanti apabila itu terjadi, maka ancer-ancer untuk masa pengangkatan, untuk lahirnya anak laki-laki di Wahyu 12 ayat yang kelima, itu sudah ada. Seperti halnya ketika Maria mendapatkan salam dari malaikat Gabriel, maka kapan kelahiran Tuhan Yesus itu ancer-ancernya sudah ada. Nah, kalau kegerakan kita itu nanti sudah berhasil, dengan pertobatan bangsa Israel, dimeteraikannya 144.000 orang, kita bersekutu dalam fellowship raya, maka saudaraku, masa pengangkatan itu atau masa harpazo itu sudah ada ancer-ancernya yang jelas. Ini yang harus kita semua ketahui. Sebelum bangsa Israel itu dimeteraikan sejumlah bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan, saudaraku, jangan bilang dulu pengangkatan, saudaraku, nggak akan itu, saudaraku. Jangan bilang dulu masa antikris, nggak akan terjadi. Bangsa Israel yang merupakan kekasihnya Tuhan itu tidak akan diizinkan untuk tertinggalkan, saudaraku. Coba kita akan membaca, ini riwayat dari Maria, ya. Riwayat dari Maria, Matius pasal 1, ayat 18 sampai 23. Dibaca, Pak Nendra. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ya. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Terus? Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Terus? Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Terus? Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Terus?
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Amin. Saudaraku, jadi setelah Maria mengandung oleh Roh Kudus, setelah mendapatkan lawatan dari malaikat Gabriel, kemudian Maria itu mengandung oleh Roh Kudus, saudaraku, maka sudah ada ketetapan masanya, saudaraku. Masa untuk melahirkan itu sudah jelas. Ketika Maria dilawat malaikat Gabriel, kemudian penuh Roh Kudus, kemudian Maria mengandung Roh Kudus, maka ketetapan untuk kelahiran Tuhan Yesus itu sudah menjadi nyata. Demikian pula, saudaraku, nanti ketika pemeteraian terhadap Israel itu terjadi, kita berfellowship raya bersama dengan 144.000 dari suku keturunan Israel. Kita akan ada fellowship raya, maka nanti masa pengangkatan itu sudah dekat. Ya, ini memang caranya cara Tuhan, ya saudaraku. Nanti kalau pada bulan Mei tahun 2025 itu yang hadir ratusan, saudaraku. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi mukjizat yang besar, sehingga dengan cepat berita tentang pertobatan dan pemeteraian Israel ini menyebar dan akan menjamah hati dari bangsa Israel, baik dari pemimpinnya maupun rakyat jelata nanti akan menerima Tuhan Yesus dan terjadi pertobatan massal di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita ke Israel itu dalam rangka doa pemeteraian terhadap bangsa Israel. Ya saudaraku, kita bukan piknik. Ingat ini baik-baik, kita bukan piknik. Saudaraku, sejak saat itu, sejak Maria dinyatakan mengandung oleh Roh Kudus, maka kelahiran Tuhan Yesus itu sudah ada ancer-ancernya. Nah, demikian pula ketika selesai pemeteraian 144.000 dari suku keturunan Israel, dan kemudian terjadi kesatuan dalam fellowship raya antara kita sebagai Zaitun liar dengan bangsa Israel dari Zaitun asli, itu terjadi kesatuan yang kudus. Itu yang nanti membuat surga itu memberi penghormatan dan digambarkan sebagai saat sunyi senyap setengah jam lamanya. Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1 sampai ke-2 nanti ini dibacakan. Jadi dari Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 2, dari terjadinya fellowship raya yang menghasilkan pemeteraian 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan, kemudian bersatu dengan kita dari Zaitun liar dalam fellowship raya, maka masa pengangkatan, masa lahirnya anak laki-laki itu juga sudah ada ancer-ancernya. Jadi kalau fellowship raya itu nanti terjadi, saudaraku, dan genapnya sudah genap sesuai dengan apa yang ditetapkan bilangannya oleh Tuhan, maka akan ditandai peristiwa besar di mana dinyatakan surga sunyi senyap setengah jam lamanya. Wahyu 8 ayat 1 sampai 2 dibaca Pak Nindra. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. 2. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Setengah jam. Ini di dalam bahasa dewasanya begitu, saudaraku. Ini saat persekutuan antara seorang mempelai pria dengan mempelai wanita. Setengah jam itu waktu yang ideal. Kemudian setelah itu mempelai wanita dinyatakan mengandung, saudaraku. Nah, seperti halnya Maria yang mendapat persekutuan penuh dari Roh Kudus lewat salam yang disampaikan melalui malaikat Gabriel. Saudaraku,
maka kemudian Maria itu mengandung, dipersekutui oleh Roh Kudus, oleh benih surgawi itu, sehingga 9 bulan kemudian melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula, saudaraku, ketika kita bersekutu dengan bangsa Israel dalam fellowship raya yang menghadirkan 144.000 dari suku keturunan Israel nanti terjadi, saudaraku, maka masa, saudaraku, untuk kelahiran anak laki-laki itu sudah dekat. Masa untuk pengangkatan, untuk harpaso itu sudah dekat. Saudara, jadi persekutuan yang menghasilkan fellowship raya, bertobatnya dan dimeteraikannya 144.000 suku keturunan Israel, itu nanti membuat surga sunyi senyap, saudaraku. Dan itu menandai hari pertama di mana gereja Tuhan itu dinyatakan mulai mengandung, dibuai oleh benih ilahi yang akan melahirkan orang-orang yang nanti dalam bahasanya itu harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas, dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi nanti setelah kita berhasil dengan pemeteraian 144.000 orang dari suku keturunan Israel, ada fellowship raya, menyatunya zaitun liar dan zaitun asli, kemudian nanti itu akan ditandai dengan sesuatu yang dahsyat. Surga sunyi senyap setengah jam lamanya. Dan setelah itu, saudaraku, maka masa pengangkatan itu sudah ada perhitungannya, sudah ada ketetapannya. Laksana orang yang mulai dibuai oleh benih dari mempelai pria, kemudian mengandung. Masa kandungan ini kan ada waktunya, ada ketetapannya, meskipun untuk harinya tidak bisa diprediksi. Ya, kita boleh prediksi, misalkan seorang anaknya ibu, seorang ibu mungkin, saudaraku, itu akan lahir kapan, itu diprediksi bisa, tapi bisa maju, bisa mundur sedikit, saudaraku, apalagi jamnya, kecuali kalau dilahirkan secara sesar ya, saudaraku. Tapi di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang kelima itu kelahirannya normal, seperti kelahiran Tuhan Yesus, itu pasti 9 bulan lebih sekian hari, saudaraku. Jadi nanti setelah ada fellowship raya antara kita sebagai zaitun liar dan 144.000 orang dari suku keturunan Israel, dan terjadi pemeteraian yang luar biasa, terjadi kesatuan yang membuat surga itu sunyi senyap. Sebab persatuan ini, saudaraku, sangat mahal harganya. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk terjadinya kesatuan ini, saudaraku. Dan setelah kesatuan ini terjadi, kegerakan kuda putih mencapai hasil, dimeteraikannya 144.000 suku keturunan Israel, maka, saudaraku, selanjutnya masa pengangkatan itu sudah ada ancer-ancernya, lebih tepatnya seperti itu, bukan ketetapan waktunya, tapi ancer-ancernya itu sudah ada, seperti halnya ancer-ancernya seorang yang akan melahirkan. Saudara, jadi ini satu rahasia yang begitu dahsyat dan luar biasa, saudara. Jadi itulah sebabnya mengapa kegerakan kuda putih ini saya canangkan, dan tidak hanya saya canangkan, tidak hanya saya bacakan, tetapi juga saya kerjakan, saudaraku. Kita memang diutus untuk itu di waktu-waktu ini, saudaraku. Jadi mengapa kegerakan kuda putih, penjangkauan pemeteraian Israel itu begitu penting dan terus kita upayakan. Bahkan nanti tidak hanya saya dan saudara yang kemarin sudah ikut, tetapi nanti akan membuat banyak hamba Tuhan di seluruh dunia. Dan jemaat-jemaat Kristen di seluruh dunia nanti memiliki visi yang sama, yaitu pertobatan Israel.
bahwa saat-saat ini adalah waktunya membawa api Injil itu kembali ke Yerusalem, dari mana dahulu keselamatan ini berasal. Saudara, kewajiban saya, kewajiban kita adalah memulainya dengan apa yang ada. Seperti kemarin saya sampaikan, jangan nunggu jadi sekti dulu baru ke gerakan kuda putih, iso ngilang sih baru ke gerakan kuda putih. Jangan begitu, saudaraku. Kewajiban kita itu memulainya, melakukannya. Adapun mengenai hasil itu tentunya Tuhan yang akan tetapkan, saudaraku, dengan apa yang ada di tangan kita. Seperti pengutusan Musa itu tidak terlalu muluk-muluk. Tuhan katakan, apa yang ada di tanganmu? Tongkat ya Tuhan. Maka tongkat itu kemudian dilemparkan menjadi ular, menjadi banyak mujizat ketika menciptakan 10 tulah di Mesir. Demikian pula dalam kegerakan kuda putih. Apa yang ada di tangan kita, saudaraku, mari kita kerjakan. Saudara, jadi untuk kegerakan kuda putih itu dengan apa yang ada di tangan, saudaraku, berkat kuasa kemuliaan, puji-pujian, dan berbagai hal yang kita miliki, saudaraku, sebesar apapun, meskipun itu kecil atau besar, saudaraku, apa yang sudah ada di tangan kita, ayo kita gunakan, saudaraku. Maka nanti Tuhan akan menyertai, menjadikan itu berkat yang melimpah, seperti 7 perkara yang dicurahkan. Jadi, apa yang ada dalam diri saudara itu seperti tongkat Musa. Kalau saudara upayakan, saudara izinkan Tuhan campur tangan, maka akan berubah menjadi 7 perkara yang dahsyat yang membuat kita mampu melakukan kegerakan kuda putih. Jadi kegerakan kuda putih itu menginjil Israel, pemeteraian Israel itu butuh keberanian. Saudaraku, apalagi saat-saat sekarang ini adalah saat-saat yang tidak enak. Kalau menuruti keinginan daging saya, ya nggak enak, males, saudaraku. Malas betul, saudaraku, kalau menurut keinginan daging, ya ngapain ke Israel di suasana yang nggak enak begini? Saudaraku, nggak enak. Tapi karena kita mentaati Roh Kudus dan firman bahwa saat ini merupakan waktu di mana kita harus membawa api Injil ke Yerusalem, maka mau ataupun tidak kita harus kerjakan kegerakan kuda putih ini. Saudara, saya ulangi lagi. Setelah Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 2, surga sunyi senyap. Setelah Wahyu pasal 1 dan 2 digenapi, ada fellowship raya, ada pertobatan bangsa Israel sejumlah 144.000 pemeteraian kemudian bersekutu dalam fellowship raya dengan kita. Maka untuk masa pengangkatan itu sudah ada ancer-ancernya. Saudaraku, untuk datangnya masa antikris juga sudah ada ancer-ancernya. Meskipun tidak bisa dikatakan, saudaraku, wah sekian bulan lagi atau pada tanggal berapa gitu, nggak bisa kan, saudaraku. Orang melahirkan tuh nggak bisa dibegitukan, saudaraku. Tetapi sudah ada ancer-ancer yang pasti. Nah, lewat kegerakan kuda putih yang selalu mulai saat ini kita kerjakan, saudaraku, dan nanti sampai kegerakan kuda putih itu membuahkan hasil seperti yang ditetapkan oleh Tuhan, maka mulai saat itu, saudaraku, masa pengangkatan atau harpazo itu sudah ada hitungannya. Jadi saudara jangan bingung dengan macam-macam ilham roh, ya saudaraku. Saudara, saya ajari dengan cara yang paling sederhana untuk memahami kitab Wahyu, supaya saudara itu cepat ngerti kitab Wahyu, karena memang kegerakan akhir zaman itu kegerakan yang kilat, ya. Makanya pemimpin-pemimpinnya disebut sebagai guru di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4, disebut sebagai ketujuh huruf pekerjaannya kilat, cepat, saudaraku. Maka di dalam menyampaikan kitab Wahyu saya juga mengupayakan sesederhana mungkin tetapi cepat untuk saudara pahami. Dan kalau saudara mendapat berkat dari pembukaan rahasia firman ini, share ke teman-teman saudara supaya mereka juga mendapatkan berkat firman dan pembukaan rahasia firman
yang penting di akhir zaman ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.